Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waodo Nurul Istiqamah Rahayu. Saya dari kelas A1 Farmasi dengan nomor stambuk F2021049, mahasiswi dari Universitas Mandala Waluya Kendari. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur aktivitas antibiotika beta-laktam turunan penisilin dan turunan cefalosporin. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu antibiotika. Antibiotika berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari kata anti yaitu lawan dan bio yaitu hidup, yang artinya melawan sesuatu yang hidup. Antibiotika adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi atau jamur, yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba jenis lain. Antimikroba dapat dikelompokkan berdasarkan spektrum aktif, tempat kerja, dan struktur kimianya. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas antibiotika beta-laktam. Antibiotika beta-laktam adalah golongan antibiotik yang memiliki kesamaan komponen struktur berupa adanya cincin beta-laktam. Senyawa ini bekerja dengan menghambat sintesis dinding bakteri dan menyebabkan pembentukan dinding sel yang tidak sempurna dan mengakibatkan terganggunya tekanan osmotik sel bakteri dan kematian sel bakteri. Antibiotik beta-laktam merupakan analog D-alanin dan D-alanin alami secara kovalen mengikat tempat aktif enzim transpeptidase sehingga menghambat reaksi transpeptidase, menghentikan sintesis peptidoglikan, menyebabkan kematian sel. Selanjutnya kita masuk pada turunan penisilin. Penisilin merupakan asam organik yang terdiri dari satu siklik dengan satu rantai samping. Inti siklik terdiri dari cincin thiazolidin dan cincin beta-laktam. Rantai samping merupakan gugus amino bebas yang dapat mengikat berbagai jenis radikal. Dengan mengikatnya berbagai jenis radikal pada gugus amino bebas tersebut akan diperoleh berbagai jenis penisilin. Misalnya penisilin G, radikalnya itu adalah gugus bensin. Baik, bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu struktur dari kimia turunan penisilin. Selanjutnya kita masuk pada faktor kestabilan penisilin. Dia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada enzim penisilinase dan yang kedua ada asam lambung. Yang pertama enzim penisilinase. Dia itu dihasilkan dari mikroorganisme yang tahan terhadap penisilin dan terdiri dari beta-laktamase dan asilase. Beta-laktamase dapat membuka cincin B-laktam sehingga penisilin menjadi tidak aktif. Selanjutnya asilase atau amidase dapat merusak gugus asli membentuk APA yang aktivitas antibakterinya itu rendah. Yang kedua ada asam lambung. Dia di sini dapat menghidrolisis rantai samping amida dan membuka cincin beta-laktam sehingga penisilin menjadi tidak aktif. Selanjutnya mekanisme kerja penisilin. Dinding sel kuman terdiri atas suatu jaringan peptidoglikan yaitu polimer dari senyawa amino dan gula yang saling terikat satu dengan yang lainnya, dengan demikian memberikan kekuatan mekanisme pada dinding. Yang kedua, penisilin bekerja dengan menghalangi sintesa lengkap dari polimer yang spesifik bagi kuman yang disebut dengan murein. Bila sel tumbuh dan plasmanya bertambah atau menyerap air dengan jalannya osmosis, maka dinding sel yang tidak sempurna itu akan pecah dan bakteri musnah. Dinding sel manusia dan hewan tidak terdiri dari nurein, maka antibiotika ini tidak toksik untuk manusia. Yang ketiga ini strukturnya beta-laktam. Penisilin menghambat sintesa dinding sel bakteri dengan menghambat enzim bakteri yang diperlukan untuk pemecahan sel dan sintesa sel seluler. Bakteri ini akan mati akibat lisis sel. Kemudian penisilin dapat bersifat bakteriostatik maupun bakteri ofisal dan tergantung dia itu dari dosisnya. Selanjutnya yaitu efek samping penisilin.
Dia ini beberapa efek penisilin bisa terjadi setelah menggunakan penisilin. Di antaranya itu yang pertama ada diare, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga sakit perut, yang keempat itu vagina gatal atau keputihan, yang kelima sakit kepala, dan yang terakhir yaitu sariawan. Selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas turunan penisilin. Melalui modifikasi molekul telah dibuat turunan penisilin baru dengan sifat-sifat yang lebih baik dibandingkan penisilin alami. Yang pertama itu penisilin yang tahan terhadap asam, yaitu karena adanya gugus penarik elektron. Misalnya di sini adalah gugus penoksil yang terikat pada gugus rantai samping, mencegah penata ulangan penisilin, mencegah menjadi asam penilaian yang terjadi pada suasana asam. Yang kedua itu ada penisilin yang tahan terhadap beta lakmase, yaitu karena adanya gugus bulky pada rantai samping amino, misalnya cincin aromatik yang dapat pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksi. Dia ini efeknya ini dapat mempengaruhi pengikatan enzim beta laktamase pada enzim beta laktam dan menyebabkan perubahan konformasi sehingga enzim ini kehilangan aktivitas. Yang ketiga itu penisilin dengan spektrum luas, yaitu karena adanya gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping sehingga penembusan obat melalui pori saluran membran itu terkeluar bakteri gram negatif menjadi lebih. Yang keempat itu penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan Pseudomonas aeruginosa disebabkan adanya gugus asidik pada rantai seperti COOH, SO3H, dan NHCO. Kemudian yang kelima itu penisilin bekerja sebagai perobat didapat melalui beberapa cara. Di antaranya itu yang pertama membuat bentuk garam, misalnya itu prokain penisilin gen dan benzatin G. Yang kedua itu menutupi gugus amino bebas, misalnya itu piperacillin, azilosilin. Yang ketiga itu membentuk ester pada gugus karboksil yang terikat pada atom C3, misalnya itu vancomycin, pimavanserin. Selanjutnya itu ada turunan cefalosporin. Seperti yang kita ketahui, cefalosporin merupakan salah satu antibiotik yang memiliki cincin beta-laktam dalam strukturnya sehingga tergolong antibiotiolektin beta-laktam bersama-sama dengan penisilin, monobaktam, dan karbapenem. Nah, jadi cefalosporin dapat digunakan melawan infeksi oleh bakteri dengan ini mengikat dan menjadikan inhibitor enzim sebagai peptidoglikan bakteri. Jadi bisa kita lihat pada gambar tersebut, ini adalah struktur kimia dari turunan cefalosporin. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari cefalosporin. Nah, jadi cefalosporin itu biasanya bakterisida terhadap bakteri dan bertindak sebagai bakteri peptida terhadap pada penghalangnya itu rusak dan tidak stabil. Mekanisme yang tepat untuk efek ini belum pasti ditentukan, tetapi antibiotika beta-laktam itu bakterinya itu terlibat dalam sintesis dinding sel. Afinitas yang berbeda bahwa berbagai antibiotika beta-laktam memiliki enzim membantu dan menjelaskan perbedaan dalam spektrum obat yang tidak dijelaskan oleh beta-laktamase seperti antibiotika beta-laktam lainnya. Cefalosporin umumnya dianggap lebih efektif terhadap pertumbuhan bakteri aktif. Nah, selanjutnya yaitu ada efek samping cefalosporin. Beberapa efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan cefalosporin yaitu biasanya mual, muntah, sariawan, pusing, sakit perut, diare, dan terakhir yaitu infeksi jamur. Selanjutnya itu hubungan struktur aktivitas turunan cefalosporin. Nah, jadi turunan cefalosporin ini berbeda dengan gugus pada C7, C7. Kemudian untuk mengubah spektrum aktivitas atau C3 untuk mendapatkan sifat kimia fisika yang dikehendaki. Gugus pendorong elektron pada C3, dia ini meningkatkan resonansi enamin, kemudian kreativity
aktivitas cincin batal akan terhadap sisi aktif pada substrat B-alanil dan D-alanil dalam biosintesis peptidoglikan mengikat, aktivitas bakteri meningkat. Kemudian substrat, substansinya gugus metoksi itu pada posisi C7 seperti pada cefamisin meningkat ketahanan senyawa terhadap beta-laktamase. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan struktur aktivitas antibiotika beta-laktam turunan penisilin dan cefalosporin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.